Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang gaya dalam pada struktur portal dan struktur portal 3 sendi. Pertama-tama kita belajar pada gaya dalam pada struktur portal dulu ya. Jadi secara prinsip ya sama, kita harus membuat potongan dan nanti kita hitung di potongan tersebut, kan ada intervalnya, kita hitung gaya-gaya dalamnya yang bekerja gitu ya. Misalkan kita ambil suatu contoh ya, struktur portal seperti ini. Ini adalah sendi. Dan di sini roll. Ini tingginya 4 meter. Setelah itu ada gaya di tengah-tengah bentang 50 kN. Kemudian ada gaya lagi di sini 10 kN. Interval ini 2 meter ya. 2 meter. Kemudian ada ini kita namakan titiknya gitu ya. Ada nama-nama titiknya A, B, C, D. Ya, itu nama-nama titiknya. Dan ini gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Seperti ini. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah ya kita harus mencari dulu reaksi perletakannya ya. Misalkan perintahnya diminta untuk menggambar diagram gaya dalam normal lintang momen dari struktur portal seperti ini. Ya, kita pertama-tama cari dulu reaksi perletakannya. Untuk menghitung gaya dalam kita perlu reaksi perletakannya ya. Ini perjanjian tandanya. Dan kita gambar di sini ada muncul VA, ada HA, dan juga ada VB ya. Nah, kita hitung reaksi perletakannya. Sigma H sama dengan 0. Nah, kita bisa dapat HA sama dengan 10 kN, arahnya ke kanan. Kemudian, kita bisa cari VB dengan cara sigma MA ya. Sigma MA sama dengan 0, maka kita bisa dapat persamaannya seperti ini, minus VB dikali 4 ya, ditambah 50 dikali 2 dikurang 10 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian dapat di sini VB-nya sama dengan 15 kN, arahnya ke atas. Karena positif, asumsi kita benarnya ke atas. Kemudian kita cari lagi sigma MB sama dengan 0. Di sini ada VA dikali 4 dikurang 50 dikali 2 dikurang 10 dikali 4 ya. Sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapat VA-nya sama dengan 35 kN, arahnya ke atas. Nah, setelah mendapat reaksi perletakan ini, nah berikutnya baru kita bisa mencari perhitungan gaya dalam. Untuk perhitungan gaya dalam, kita perlu potongan ya. Kita perlu potongan. Nah, di sini kita tentukan dulu potongannya. Berarti di sini harus ada satu potongan ya. Ini potongan 1 gitu ya. Dengan intervalnya dari titik A, karena kita mau lihat kiri gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan seperti ini. Kalau di portal ini, di kakinya ini ya, jika kita memotong di sini. Kalau kita memilih dia lihat atas gitu ya, lihat atas, maka yang dilihat bukan dari titik ini sampai C doang, bukan. Tapi semuanya dari ini, C, DB, nah ini, itu yang kita lihat gitu loh. Jika struktur portal ya. Nah, jika kita lihat bawah ya, kita hanya melihat dari A sampai titik ini aja. Nah, ini sedikit tambahan ya di struktur portal seperti itu. Nah, kemudian di C sampai sini kita juga perlu buat satu potongan lagi. Nah, kemudian dari titik ini ke D kita buat satu potongan lagi, dan dari titik D ke B kita juga perlu buat satu potongan lagi.
Nah, untuk lebih mudahkan yang tadi sudah disampaikan ya, kalau lihat atas itu semuanya. Yang kita bahas potongan satu ya. Nah, maka itu kita ambil ya, lihat bawah aja. Maka dia intervalnya seperti ini ya. Dengan ininya itu X1 misalkan ya. Kemudian yang C, kita lihat kiri ya. Di sini kita yang C itu lihat kiri, X2. Dan yang D, ya ini kita bisa lihat kanan ya, karena yang di kanan kan hanya ada VB dan 10 ya. Lebih dikit gayanya. Ini X3. Dan untuk X4, ya kita untuk memudahkan, ini lihat bawah ya. Nah, ini untuk X4-nya. Nah, setelah kita menentukan potongan dan menentukan intervalnya gitu, terus lihat kiri, lihat kanan, nah udah kita lakukan perhitungan gaya dalam ya. Kita mulai dari interval yang pertama. X1 sampai 4 ya. Dengan kita tulis lihat bawah. Nah, untuk normal itu tetap sama ya, seperti balok perjanjiannya normal yang dilihat. Nah, ini ada catatan ya di portal. Untuk normal yang dilihat itu adalah gaya yang ya segaris gitu dengan sumbu batangnya. Jadi kalau di sini untuk normalnya ya bukan HA tapi VA ini. Untuk plus minusnya sama. Jika minus dia kalau dia menekan gitu ya, dia minus, tapi kalau dia menarik dia positif. Nah, ini kan dia menekan, makanya NX-nya sama dengan minus VA. Sama dengan minus 35 kN. Nah, kemudian untuk lintang ya. Untuk lintang ini juga harus diperhatikan ya. Lintang tetap sama, pokoknya intinya lintang itu adalah yang dia garis kerja gayanya gitu ya, tegak lurus dengan si sumbu batangnya gitu loh. Jadi kalau di sini di potongan satu ini ya lintangnya itu dari si HA ini ya. LX sama dengan minus HA sama dengan minus 10 kN. Nah, berikutnya ini MX. Nah, ini minus karena ini ya. Dia terhadap potongan dia berlawanan ya, dia berlawanan. Kemudian berikutnya untuk MX ya. Untuk MX. Nah, ini yang harus diperhatikan plus minusnya. Jadi, kalau ada struktur portal seperti ini, untuk lihat kalau struktur balok seperti biasa kan, kita melihat senyum dan cemberut gitu ya. Nah, kalau seperti ini, ACD, batang AC ini kan dia ke bawah. Nah, ini bisa dianggap seperti ini. Seolah-olah tuh seperti ini. Saya tulis di sini, misalkan, jadi AC-nya itu lurus gitu loh. Jadi ini titik C, ini titik A. Jadi bisa dianggap dia kayak dari bengkok ini dilurusin. Sebenarnya ini untuk memudahkan doang ya, untuk memudahkan plus minusnya dan supaya konsisten gitu loh ya. Supaya dari awal sampai akhir perhitungan kita plus minusnya itu konsisten. Jadi ya kita bisa anggap seperti itu untuk lihat plus minusnya ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan MX-nya. Kita lihat akibat si HA ya. Jadinya HA dikali X. Nah, tadi plus minusnya kita anggap AC ini dia lurus ke kiri gitu kan. Nah, ada HA ke bawah maka dia membentuk cemberut gitu kan kalau dia dianggap dilurusin. Makanya dia di sini nilainya minus. Sekali lagi tujuan kita tadi melurusin itu ya ini untuk supaya konsisten. Jadi hitungan kita di akhir dari awal sampai akhir plus minusnya itu sama, nggak kebalik-balik gitu loh. Sama juga seperti DB. Ya DB ini nanti di potongan 4 kita bisa ya kita sedikit anggap dia lurus gitu, terus kita lihat gaya yang bekerja. Nah, dia gimana momen yang bekerja, maksudnya apakah dia melengkungnya senyum atau cemberut gitu ya. Ini supaya konsisten. Nah, ini kita masukkan HA-nya itu kan 10 dikali X1. Nah, X1-nya sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan 0.
Jika X1 sama dengan 4, maka di sini Mx-nya sama dengan minus 40 kN. Nah, potongan 1 selesai. Kemudian kita lanjut ke perhitungan potongan kedua. Nah, potongan kedua ini dari X2 sampai 2 ya. Dengan kita lihat kiri. Nah, di sini juga ada catatan mengenai struktur portal seperti ini. Kalau dari potongan 2 ini, ketika kita lihat kiri, kita bukan hanya ngelihat sampai sebatas titik C, enggak, tapi dia sampai ke bawah. Oleh karena itu ya gaya-gaya yang di bawah ini juga istilahnya memberikan dampak gitu loh kepada ini. Jadi gaya-gaya di sini harus kita pindahkan gitu loh ke titik C ini. Nah, untuk VA kan dia garis kerjanya ini kan seperti ini ya. VA garis kerjanya seperti ini. Nah, makanya kita bisa langsung pindahkan dia si VA di sini tanpa dia menimbulkan momen lagi gitu loh. Nah, tapi untuk HA ya, untuk HA ketika HA kita pindahkan di sini dia akan menimbulkan momen, ya kan? Momennya itu ya sebesar HA dikali ya berapa jaraknya dia dipindahkan. Dia dipindahkan kan 4 meter. Berarti timbul momen sebesar 10 dikali 4, 40 meter. Arahnya kemana? Berlawanan atau searah? Ya kita lihat dari HA di sini, kita anggap kan dia dipindahkan titik sini. Nah, HA ini kan dia berlawanan. Makanya akan timbul di sini MHA. Momen dari si HA itu. Ya. Jadi catatan di struktur portal ini seperti ini. Jika kita mau menghitung yang interval di sini, itu hati-hati. Ininya harus dipindahkan dan ada yang menimbulkan gaya momen. Itu harus diperhatikan. Kemudian kita lanjut menghitung dari Nx-nya ya. Nah, jika seperti ini, nilai Nx-nya sama dengan minus HA ya. Karena HA itu kan garis kerjanya dia berhimpit gitu ya dengan sumbu batang gitu ya. Minus HA sama dengan minus 10 kN ya. Minus karena dia tekan. Kemudian untuk lintang dia ada si VA ya. Jadinya dia plus VA karena dia terhadap potongan dia searah jarum jam ya. Misalkan potongan di sini searah. Kemudian VA ini plus 35 kN. Dan setelah itu kita hitung Mx-nya. Nah, untuk Mx ini kita hitung yang pertama tadi ada si MHA ya. Dia membuat cemberut. Minus MHA kemudian ditambah ada si VA ini ya. Dia membuat senyum kan ya. 35 ya ditambah VA dikali X2. Nah, nilainya kita masukkan nih. Untuk MHA tadi HA itu 10, nilai jaraknya itu 4 gitu ya. Jadi 10 minus 10 dikali 4 ya minus 40 ditambah VA nilainya 35 ya. 35 dikali X2. Nah, masukkan jika X2-nya sama dengan 0, maka dapat Mx-nya sama dengan minus 40 kN meter. Kemudian jika jika X2 sama dengan 2, maka kita dapat Mx-nya sama dengan 30 kN meter. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dari potongan 1 di interval 4, nah dia minus 40. Potongan 2 intervalnya pada saat 0 dia minus 40. Nah, ini sama artinya udah oke. Nah, kita bisa lanjut ke perhitungan yang potongan 3 ya. Perhitungan potongan 3 kita tulis di sini. Batas intervalnya itu dari 0 sampai 2. Nah, di sini kita lihat kanan ya. Di sini kita lihat kanan. Nah, sama seperti tadi. Kita harus pindah-pindahkan dulu nih gaya yang bekerja di sini
ke atas. Nah, kalau VB kan sama seperti VA ya, dia bisa langsung dipindahkan di garis kerjanya ke sini tanpa dia menimbulkan momennya, gitu ya, tanpa dia menimbulkan momen. Nah, dihitunglah untuk NX. Nilai NX sama dengan minus 10 kilonewton ya. Di sini ada 10 kilonewton terhadap potongan dia menekan. Kemudian di LX. LX kita lihat di sini ada si VB. Nah, terhadap potongan dia berlawanan, maka dia minus VB sama dengan minus 15 kilonewton. Setelah itu kita cari MX-nya. Nah, untuk MX di sini hanya ada si VB ya yang menimbulkan momen. Dia membuat senyum, maka dia MX-nya sama dengan VB dikali X3. Nilai VB kan 15, maka 15 dikali X3. Nah, jika X3-nya itu 0, maka momennya 0. Jika X3-nya 2, maka momennya 30 kilonewton meter. Nah, seperti ini. Untuk potongan 3, perhitungan sudah selesai. Sekarang ke potongan 4. Potongan 4 itu kita tadi sepakat dia lihat bawah ya. Intervalnya dimulai dari B ini 0 sampai 4. Lihat bawah. Nah, berikutnya untuk NX-nya di sini. Untuk NX-nya kita lihat di sini ada si VB ya. Dia menekan. Maka dia minus VB yaitu minus 15 kilonewton. Nah, untuk normal untuk lintang untuk LX ya. Dia tidak ada ya. Karena di sini cuma bekerja si VB dan VB itu kan dia nanti masuknya ke hitungan normal. Makanya kita bisa tulis LX-nya di sini 0 dan MX-nya sama dengan juga 0 ya. Nah, ini perhitungan potongan 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Sekarang tinggal kita menggambar gaya dalamnya. Nah, di sini kita gambar ya. Di sini kita gambar gaya-gaya dalamnya. Di sini kita gambar dengan skala yang sedikit lebih kecil ya. Nah, di sini space-nya terbatas. Seperti ini. Dan seperti ini. Nah, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Ada 50 kN. Ada HA di sini sebesar 10 kilonewton, ada juga si VA ya ke atas sebesar 35 kilonewton dan juga ada VB arah ke atas sebesar 15 kilonewton dan di sini juga ada ya horizontal sebesar 10 kilonewton. Nah, di sini kita gambarkan ya garis ke bawah untuk kita gambar gaya diagram gaya dalamnya supaya lebih bagus gitu ya, sesuai. Nah, kita gambarkan dia ke bawah seperti ini. Nah, misalkan untuk yang pertama ya, untuk yang normal kita gambarkan seperti ini. Ininya kan 4 meter dan kita ini di sini ya. Sebenarnya ada, cuman ini sedikit menyaru gambarnya, tapi ini ada gitu kakinya. Nah, kita gambarkan dari potongan 1.
Oh ya, di sini kita juga bisa boleh buat nih garis bantu untuk lebih mudahkan kita ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan. Oh ya, ini warna hitam. Nah, di sini kita bisa gambarkan untuk yang normal ya. Normal ini di potongan 1 kita lihat. Nilainya 35 kN. Maka kita gambarkan 35 kN seperti ini. Ya. Normal seperti ini 35 kN di potongan 1. Nah, kemudian di potongan 2. Normalnya itu minus 10 kN ya. Tadi minus 35 ya. Minus 35 kalau normal gambarnya ke atas kan. Nah, sama juga nih. Kalau pas gambar, kita juga anggap aja batang AC ini, yang bengkok ini seolah-olah, yang kakinya ini ya, seolah-olah tuh dia lurus gitu loh. Supaya gambar kita tuh lebih konsisten gitu ya. Normal yang di sini minus 10 kN, nah maka kita gambar ya kurang lebih segini gitu ya. Ini jika mau lebih rapi maka lebih baik pakai skala yang memang benar-benar sesuai pakai skala ya. Ini kita gambar tidak terlalu menggunakan skala. Untuk potongan 3 ini juga minus 10, berarti dia ini ya. Nah, untuk potongan ini untuk yang potongan 3 ya. Dan untuk potongan 4 dia minus 15. Maka kurang lebih seperti ini. Nah ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tulis nilainya berapa tadi ya. Ini 10 kN, ini 15 ya, 15 kN, dan ini tadi ini nilainya 35 kN. 35 kN minus tekan ya artinya. Ini tekan ya. Dan di sini juga tekan. Nah, seperti ini gambar diagram gaya dalam normalnya. Nah, berikutnya kita gambar diagram gaya dalam lintang. Kita gambar sekitar sini. Kita gambar untuk yang lintang ya. Ini kaki portalnya gitu. Ini juga kaki portalnya ya. Kemudian kita gambar untuk yang di potongan 1 lintangnya itu minus 10 ya. Minus 10, maka dia seperti ini, minus 10. Nah, seperti ini. Ini lintang di potongan 1 ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang di potongan 2 lintangnya itu 35. Kalau gitu kita gambar 35 seperti ini ya. 35 di potongan 2 ya. Dan di potongan 3 dia minus 15 kN. Nah, kita gambar seperti ini ya. Minus 15. Nah. Dan di potongan 4 lintangnya 0. Ya udah. Berarti dia tidak ada lintangnya. Nah, kita tulis sifat-sifatnya dan ini yang besarnya. Kalau yang ini tadi 10 kN. Nah, yang ini 35 kN dan yang potongan 3 ini 15 ya, 15 kN. Nah, kalau yang
Ini positif tadi artinya dia dia searah ya. Kalau positif dia searah jarum jam, kalau yang negatif dia berlawanan arah jarum jam. Gambar seperti ini. Dan untuk yang ini dia negatif, berarti dia berlawanan ya. Seperti ini tandanya. Tandanya seperti itu. Nah, inilah diagram gaya dalam lintang ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir momen ya, kita gambar. Untuk yang momen, gambar ini untuk ininya ya. Portalnya kita gambar. Nah, kemudian ini kakinya. Ini kakinya. Nah, setelah itu kita gambar diagram gaya dalam momennya ya. Yang pertama di potongan pertama dia minus 40 di X1 sama dengan 4. X1 sama dengan 0 dia 0 ya. Maka kita gambar seperti ini. Anggap 40 skalanya seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu dari sini dia naik seperti ini. Nah, kemudian untuk yang di potongan 2, dia dari minus 40 ke 30. Kita gambar seperti ini. Minus 40 kurang lebih ini, kita anggap dan 30 seperti ini. Nah, sini kita gambarkan. Nah, setelah itu di potongan 3, X3 sama dengan 0, dia 0, X3 sama dengan 2, dia 30. Berarti kita gambar seperti ini. Nah, dan di potongan 4 dia momennya 0. Ya udah. Jadinya seperti ini. Dia tulis ini 40 kN/m, ini 40 juga ya. Nilai yang ini 40 kN/m dan di sini nilainya 30 kN/m. Dengan ininya tandanya gitu ya seperti ini. Ini dia positif ya, senyum. Kalau dia negatif nih, dia membuat cemberut, dan seperti ini dia juga membuat cemberut. Nah, inilah diagram gaya dalam momen pada struktur portal. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung dan menggambar diagram gaya dalam pada struktur portal ya. Berikutnya kita masuk ke portal 3 sendi ya. Kita masuk ke struktur portal 3 sendi. Nah, pada struktur portal 3 sendi, sebenarnya ini juga sama gitu ya. Konsepnya seperti ya, tadi kita menggambar gaya dalam pada struktur portal gitu ya. Langsung kita ambil contoh soal. Ini sendi di titik A ya. Kemudian ini kakinya seperti ini. Ini ada sendi internal, dia di tengah bentang ya. Di sini sendi juga. Nah, ini tingginya 2 meter. Ini 2 meter, 2 meter ya. Kemudian gaya ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini D, ini S, dan ada beban merata di sini sebesar 8 kN per meter, dan ada gaya di sini horizontal 4 kN. Ya. Seperti ini. Kemudian setelah diketahui struktur portal seperti ini, untuk jika perintahnya gambarkan diagram gaya dalam, maka kita harus dari awal yaitu mencari reaksi perletakannya ya. Ini perjanjian tandanya.
dan reaksi perletakannya itu di titik A ini ada VA dan ada HA, di titik B ini ada VB dan juga ada HB, ya, di titik A dan titik B, karena kan sendi ya, ada V dan H. Nah, ini kita hitung reaksi-reaksi perletakan yang terjadi. Kita bisa, ini kan tinggi kakinya sama ya, maka kita bisa langsung sigma MA sama dengan 0 untuk dapat si VB. Nah, di sini ada minus VB dikali 4 ya, ditambah 8. Nah, untuk menghitung reaksi perletakan kan kalau beban berata dijadikan terpusat dulu ya untuk menghitung reaksi perletakan. 8 dikali 2, kemudian dikali jaraknya ke titik A1, dikurang 4 dikali 2 sama dengan 0. Di sini dapat VB-nya sebesar 2 kN, arahnya ke atas. Setelah itu, kita hitung sigma MB sama dengan 0. VA dikali 4 dikurang 8 dikali 2 dikali jarak ke titik B yaitu 3 ya, dikurang dikali 3 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 0. Maka kita bisa dapat di sini VA-nya sama dengan 14 kN ya, arahnya ke atas. Nah, setelah itu kita bisa gunakan ini ya, sigma MSQ atau sigma MSK ya. Kita gunakan, misalkan di sini kita taruh, kita hitung di sini sigma MSQ sama dengan 0. Maka ini ada minus 8 dikali 2 dikali 1 dikurang HA dikali 2 ditambah VA dikali 2 sama dengan 0 ya. Di sini kita bisa dapat HA-nya ya. VA-nya dimasukin 14 sudah dapat tadi. Maka HA-nya kita bisa dapat di sini sama dengan 6 kN. Arahnya ke kanan ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa cari HB-nya dengan sigma H sama dengan 0 ya. Kita bisa cari sigma H sama dengan 0. Kita tulis di sini. Maka kita bisa dapat di sini kan ada HA dikurang HB dikurang 4 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapat nilai HB-nya sama dengan 2 kN. Arahnya ke kiri ya. Positif asumsi kita benar ke kiri. Nah, setelah udah dapat reaksi perletakannya, kita bisa menghitung gaya dalamnya. Nah, kita tentuin potongannya. Di sini ada satu potongan ya. Di sini ada satu potongan. Di sini juga ada satu potongan. Dan di sini juga ada satu potongan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang untuk potongan satu ini kita lihat ke bawah ya, untuk perhitungan yang lebih simpelnya, X1. Kemudian yang di sini kita hitung lihat ke kiri ya, ada X2. Dan di sini kita lihat ke kanan, X3. Dan di sini kita lihat ke bawah ya, kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah, maka dia ada apa ini X4 itu ya, interval di potongan 4 gitu. Nah, kita hitunglah dari potongan 1. 0 X1 2 lihat bawah ya. Nah, di sini kita hitung NX-nya. NX-nya itu ada VA ya, minus VA, menekan.
minus 14 kilonewton. Kemudian kita hitung berikutnya Lx ya, lintangnya. Kita hitung dia minus HA ya, sama dengan minus 6 kilonewton ya. Ya ini juga sama ya, untuk menghitung momen lintang itu, terutama untuk momen ya, untuk tahu positif nih, untuk tahu cemberut senyumnya ya, kita bisa anggap AC ini ya lurus gitu, untuk supaya plus minus kita tuh konsisten gitu ya. Jadi MX-nya ini sama dengan minus HA dikali X1 sama dengan minus 6 dikali X1. X1-nya 0, MX-nya juga 0. X1-nya sama dengan 2, MX-nya sama dengan minus 12 kN/meter. Nah, potongan 1 sudah. Kita cari berikutnya di potongan kedua ya. Di potongan kedua, ini lihat kiri ya. Nah, sama seperti tadi, kita harus pindahkan setiap gaya yang bekerja di sini ke titik C ini. Untuk VA, dia bisa langsung dipindahkan tanpa menimbulkan momen ya. Nah, HA jika dipindahkan ke sini, maka dia akan ada momen. Momen berlawanan jarum jam ya, sebesar HA dikali 2 ya. Nah, di sini kita hitung untuk gaya normalnya. NX-nya sama dengan, nah, jadinya ada minus HA ya. Minus HA yaitu minus 6 kilonewton. Kemudian berikutnya Lx. Lx sama dengan plus VA dikurang 8 dikali X2 ya. X2-nya sama dengan 0, Lx-nya ini maksudnya plus ya, plus VA dikurang 8 X2. X sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Lx-nya sama dengan 14 kilonewton ya. VA nilainya 14 ya. Kemudian X2-nya sama dengan 2, maka Lx-nya sama dengan minus 24 kilonewton. Kemudian ini bukan minus 24 ya, tapi VA-nya ini kan 14 minus 8 dikali X2. Maka minus 2. Ini maksudnya minus 2, sorry. Ini minus 2, kita hapus dulu. Ini minus 2 kilonewton. Nah, setelah itu ada perbedaan tanda ini, kita bisa cari pada saat Lx-nya sama dengan 0 ya. Itu dia ada di X sama dengan 1,75 meter ya. Nah, di sini kita hitung MX-nya ya. MX sama dengan, nah ada tadi MHA ya, minus MHA. MHA itu kan tadi HA dikali 2 ya, minus MHA ini nilainya HA dikali 2. HA-nya nilainya 6, berarti minus 12 ditambah VA dikali X2 ya. VA nilainya 14 dikali X2 dan dikurang, nah ini untuk beban rata yaitu 8 dikali X2 dikali setengah X2 ya, jadinya minus 4X2 kuadrat. 8 dikali X2 dikali setengah X2 ya. Nah, di sini masukkan X2 sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan minus 12 kN/meter. Jika X2-nya sama dengan 2, maka MX-nya sama dengan 0 kN/meter. Nah, tadi kan kita hitung nih, pada saat Lx sama dengan 0, dapat X-nya 1,75. Nah, sini kan kita masukkan lagi. X sama dengan 1,75, maka dapat MX-nya di sini sama dengan
0,25 kN meter. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita hitung untuk yang potongan 3 ya. Untuk yang potongan 3 yaitu 0, X3 sampai 2. Kemudian tadi kita sepakat ini lihat kanan ya. Nah, sama seperti tadi kita harus pindahkan. Untuk VB dia bisa dipindahkan ke sini VB ya. Ini lurus yang VB. Nah, kemudian ada juga si HB. Nah, jadi dia ada 4 kN dan ada si HB ya. Nah, tapi HB jika dipindahkan dia menimbulkan momen. Momennya yaitu searah jarum jam ya. Menimbulkan momen MHB. Kita bisa tulis seperti itu di gambarnya. Nah, kita hitunglah di sini dari NX-nya. Nah, NX-nya tadi ada 4 kN dan ada si HB nih. Berarti minus 4 dan HB-nya juga sama dia menekan, maka minus HB. HB-nya kan nilainya 2. Maka dapatlah di sini NX-nya minus 6 kN. Kemudian untuk LX ini kita lihat LX itu ada si VB ya. Minus VB, nilai VB sama dengan 2 kN, jadi minus 2 kN. Kemudian ini minus karena dia VB terhadap potongan dia berlawanan arah jarum jam gitu ya. Untuk MX dia tadi ada minus MHB ya. Minus MHB itu apa, MHB-nya itu sama dengan HB dikali 2 ya. Nilai HB 2, berarti 2 dikali 2 yaitu 4 ya. Berarti di sini minus 4. Nah, ini MHB minus karena dia membuat cemberut gitu ya. Minus 4, kemudian ditambah VB dikali X3 ya. VB itu nilainya 2, 2 dikali X3. Maka kita bisa cari X3 sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan 0. Pada saat X3 sama dengan 2, maka pada saat X3-nya 0, di sini min 4 ya, min 4 kN meter. Nah, pada saat X3-nya 2, dimasukkan 2, maka di MX di sininya 0 kN meter. Nah, potongan 3 sudah selesai perhitungannya, sekarang potongan 4. Nah, untuk yang potongan 4, kita hitung 0x4 sampai 2 ya. Dengan lihat bawah. Ya. Kita hitung dari NX-nya. Kita hitung NX-nya yaitu ada si VB ya. Minus 2 kN ya. Minus VB yaitu minus 2 kN. Nah, kemudian untuk LX. LX-nya ini ada si HB ya. Untuk LX-nya di sini nilainya plus ya. Plus HB yaitu plus 2 kN. Plus karena nih HB terhadap potongan dia searah jarum jam ya. Makanya dia lintangnya positif. Kemudian untuk MX-nya di sini yaitu minus HB dikali X4 ya. Minus HB dikali X4. Jika X4 0, maka dia momennya 0 juga MX-nya. Jika X4-nya sama dengan 2, maka nilai MX-nya sama dengan minus 4 kN meter ya. Seperti ini perhitungan gaya dalamnya. Berikutnya kita akan menggambar diagram gaya dalam normal lintang momen. Di sini kita gambar ya. Pertama kita gambar dulu strukturnya.
dengan pembebanannya, dan ada reaksi peletakannya ya. Kita gambar seperti ini. Nah, kita gambar seperti itu. Kemudian tadi ada ini S gitu ya. Kemudian ada beban merata sebesar 8 kN per meter, dan ada gaya horizontal 4 kN, dan ada di sini ada VB, ada HB. HB 2 kN dan VB 2 kN. Kemudian ada VA dan HA ya. HA di sini nilainya tadi 6 kN. Untuk VA di sini 14 kN. Nah, berikutnya kita bisa gambar ini garis ke bawah untuk membantu kita gambar diagram gaya dalam. Kita tarik ke bawah seperti ini. Setelah itu kita juga bisa tarik garis di tengah-tengah ini ya. Nah, kita mulai dari gambar diagram gaya dalam normal ya. Diagram gaya dalam normal kita gambar di sini. Gaya dalam normal. Ini kakinya. Ini kakinya. Nah, kita gambarlah diagram gaya normal. Diagram gaya dalam normal di potongan 1. Dia minus 14. Berarti kita anggap misalkan 14 itu seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita garis. Nah, potongan 1 seperti ini. Di potongan 2, minus 6. Nah, minus 6 seperti ini, gitu ya. Ini diagram gaya dalam normalnya. Di potongan 3, minus 6 juga. Sama. Dan di potongan 4, dia minus 2. Berarti, nah seperti itu. Nah, kemudian kita tulis angkanya, ini 14 kN, ini tadi 6 kN, ini 2 kN. Ini minus artinya tekan ya, tekan, kemudian ini minus juga, ini tekan, ini juga minus, ini tekan, gitu ya. Nah, setelah kita gambar gaya dalam normal, kita gambar gaya dalam bintangnya ya. Kita gambar seperti ini, kita gambar di sini. Dengan ini kaki portalnya, ini juga kaki portalnya ya. Struktur portalnya gitu. Dan di sini kita coba gambar dari potongan 1 ya. Kita gambar dari potongan 1, yaitu lintangnya itu minus 6. Nah, kita gambar seperti ini, minus 6 ya. Kemudian di potongan 2, dia dari 14 di interval 0, interval 2 dia minus 2. Berarti interval 2 dia kurang lebih di sini minus 2 gitu ya. Jika gambarnya mau yang lebih bagus, maka gunakan skala ya, supaya lebih bagus. Dan ya seperti ini, kemiringan juga benar gitu ya kalau pakai skala. Kemudian di potongan 3, untuk lintangnya itu
yaitu 2 ya, minus 2 ya. Jadi seperti ini. Minus 2. Nah, minus 2. Ya, seperti itu. Kemudian di interval ketiga, lintangnya itu plus 2 ya. Plus 2, jadi dia seperti ini gambarnya. Nah, ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa kasih ya, besarannya di sini tadi 14 kN, dan di sini 2 kN, di sini tadi juga 2 kN, di sini tadi 6 kN ya. Untuk tandanya ini positif, artinya dia searah jarum jam, tandanya seperti itu. Ini negatif, dia seperti ini ya. Dan ini juga ini positif. Positif tandanya dia searah jarum jam. Kemudian kalau yang 6 kN dia negatif. Negatif artinya dia berlawanan. Berlawanan yaitu seperti ini, berlawanan. Nah, seperti ini diagram lintangnya. Kemudian kita gambar terakhir untuk yang momen ya. Kita gambar untuk yang momen, yaitu kita gambar strukturnya seperti ini. Kemudian seperti ini kaki baloknya, kaki portalnya, struktur portalnya seperti ini. Nah, kita gambar yang di potongan 1 dia dari 0 sampai ke 12 ya. Nah, kita gambar 12, misalkan kita segini skalanya. Nah, terus di potongan 2. Nah, di potongan 2 kan ada beban rata ya. Di potongan 2 ini ada beban rata. Maka dia di sini 12, di sini 0 ya. Nah, ini bukan garis lurus gitu ya, linear, bukan, tapi dia yaitu tadi pada saat lintangnya 0 nih. Nah, kita tadi hitung kurang lebih 0,25 ya. Segini lah ya. Karena kan ini gambarnya tidak terlalu berdasarkan skala, maka dia kurva seperti itu. Nah, setelah itu untuk yang potongan 3, momennya itu dari 0 ke 4 ya. Kurang lebih 4 seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa gambar. Di sininya ini minus 4 seperti ini seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan ininya. Lambangnya ya, cemberut, senyum. Nah, ini seperti ini. Di sini senyum. Nah, tadi ini 14 ya, 14 12 ini 12 ya, 12 kN nih, 12 kN, di sini juga 12 kN. Nah, di sini 0 ya, di titik ini 0, kemudian di titik ini di puncaknya ini 0,25 kN, di sini tadi 4 kN. Nah, inilah gambar diagram gaya dalam momen ya. Nah, seperti itu cara menggambar diagram gaya dalam pada struktur portal 3 sendi ya. Seperti itu cara menghitung dan menggambar diagram gaya dalam pada portal 3 sendi. Demikian yang dapat dipelajari dari video ini. Terima kasih.